Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, wah, Aduh, ini cerah banget nih Pak ya. ya cerah. Kita nikmati aja hidup ini. Just let it flow, man. Ya, let it flow. Kita mau ngalir saja, ya. Ngalir aja, ya. Ikuti arus, tapi jangan ke bawah arus. Nah, ini bahaya. Kalau ke bawah arus, ya bubar kita. Oh iya, Gitu. misalnya terbawa arus banjir gitu Pak ya. Ya, arus banjir sih kelihatan. Arus-arus yang negatif ini loh, Pak. Ini Nah. jangan sampai kita terbawa begitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Ngomong-ngomong soal komedi Pak ya. Nah, tentang Jakarta ini kan tidak bisa dianggap sebagai komedi ya. Karena Jakarta ini adalah ibu kota RI. Meskipun nanti akan pindah ke Kalimantan Timur, di mana akan ada ibu kota Nusantara. Nah, kemudian kan sekarang Jakarta sudah punya pengganti gubernur baru nih, pejabat gubernur Heru Budi Hartono. Bagaimana respon Bapak dengan diangkatnya beliau sebagai gubernur Jakarta? Jujur, ya saya tahu beliau kiprahnya itu dari mulai zaman Pak Jokowi ya, jadi gubernur. Habis itu Pak Ahok ya, jadi gubernur. Dia masih ada itu. Itu saya tahu memang kinerjanya ya, dia tahu kerja dan dia orang kerja. Dan saya harapkan nanti beliau ini ya bagaimana ini Jakarta ini ya, kalau memang kalau bisa ya tidak ada lagi genangan-genangan lah ya. Ya bahasanya banjir. Ini kan beliau kerja keras ini. Ya kan, kerja keras. Wali kota aja nggak boleh cuti nih kalau musim hujan ini, ya kan? Musim banjir apapun lah. Ya kan? Begitu juga para lurah ya, itu tidak boleh, harus standby ya. Standby itu 811 ya, Solo Bandung standby. Nah itu demi untuk ya kita semuanya kan saling bekerja sama. Tidak bisa gubernur sendirian kerja, nggak bisa tanpa dibantu oleh jajarannya ya, jajaran di tengah, di bawah, tingkat RW, tingkat RT itu semuanya harus membantu ya. Kalau tidak dibantu ya mustahil. Itulah kinerja ya, disebut dengan kinerja. Jadi saling membantulah satu sama lain supaya apa yang kita harapkan nih sebagai warga itu tercapai dengan bagus ya. Bagaimana Bapak menilai beberapa hari kinerja Pak Heru Budi Hartono? Ya memang belum sebulan sih, menurut Bapak gimana Pak? Apakah sudah ada gebrakan yang dilakukan? Memang sudah ada sih gerakan-gerakannya itu, diantaranya ya untuk warga, siapa yang mau komplain apapun, mau berkeluh kesah ya, warga ini sudah disiapkan itu ya, silahkan menghubungi balai kota itu. Nah, beliau di sini sudah betul-betul menunjukkan bahwa dia mau kerja ya, dia sudah membuka diri. Ini loh, saya pejabat, tapi saya pejabat tidak hanya cuma ya kan cuman tolak pinggang doang, tapi beliau tidak ya, beliau mau turun ke bawah dan mendengarkan masyarakat bawah. Itu yang saya tahu ya. Kalau warga itu punya keluhan masing-masing ya dipersilakan datang ke balai kota ya, itu terbuka ya kan. Nah, beliau mengharapkan itu, karena kalau beliau tidak mendengar itu ya tidak tahu nanti ada kan, mungkin ada yang kurang begini kurang begitu. Kalau tidak ditunjukkan dengan keluhan daripada warga ya repot ya. Jangan dilihat cuma oh ini bagus nggak taunya di belakang bagus jelek. Nah itu ya, ini Pak. Maksud Bapak itu ABS gitu Pak ya? Enggak, itu sih ABS sih ya masih ada sih ABS ya, tapi kalau bisa ya hilang lah itu yang gitu-gitu, itu nggak ada lagi lah. Ini zaman sudah milenial ya, IT ini sudah tinggi ya kan, berapa detik aja sudah berubah. Nah ini, nah kita harus ikuti itu. Jadi sudah waktunya Pak ya. Sekarang ini sudah tidak lagi asal Bapak senang itu apa ABS ya, asal Bapak senang. Sekarang dibalik Pak, yang penting ini warga senang, ini kerja untuk warga. Itu sudah lupakan saja ABS ini ya, sudah nggak ada lagi. Sekarang nih warga senang. Nah ini yang maksudnya bisa warga bahagia gitu, maju warga kotanya bahagia, gitu. iya, maju kotanya tentram, damai dan lain sebagainya juga ya, warganya semua bahagia. Nah, ngomong-ngomong soal warga bahagia, maju kotanya juga warga senang Pak ya. Kalau misalnya nanti kinerjanya Pak Heru Budi Hartono ini kinclong, itu bagus sampai masa jabatannya di 2024,
kan ada pilkada DKI selain pilkada di daerah lain itu Pak. Kalau misalnya dia dicalonkan oleh partai tertentu untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta 2024, menurut Bapak bagaimana Pak? Ini ngomongan hanya salah satu warga yang contohnya saya ini ya warga biasa yang warga DKI, berKTP DKI dan domisili di DKI. Tentunya semuanya akan melihat keberhasilan ya, bukan konektivitas ya, bukan KKN. Kalau memang kerjanya bagus, kenapa tidak dia harus jadi gubernur 2024? Itu saja, saya setuju. Apalagi waktu zamannya Pak Jokowi ya, juga waktu zaman wali kota dulu, Jokowi gubernur dia wali kota ya. Nah itu juga zamannya Pak Ahok juga. Ya kinerjanya bagus ya. Saya rasa setuju saja itu kalau beliau nanti 2024 kita pilih kembali menjadi gubernur. Kan sekarang masih PJ apa namanya? Sekarang kan beliau masih PJG ya, pejabat gubernur. Nah, kalau nanti 2024 ada pilkada ya kita pilih aja beliau lagi. Kenapa tidak? Itu saya setuju, Pak. Nah, ini hanya Pak Budi, saya hanya warga biasa, tapi saya mendukung Bapak. Pak, Bapak kan semangat nih dukung Pak Heru Budi Hartono sebagai gubernur DKI pada waktu 2024 sampai 2029. Nah, yang cocok jadi wakil gubernurnya siapa ini Pak? Ya ini mungkin pro dan kontra ya. Tapi saya sih ya mungkin Grace Natali yang dari PSI itu. Ya mungkin. Tapi itu bagus. Yang lain saya nggak tahu ya. Saya belum lihat ya, belum lihat sepak terjang daripada ini kan, ini juga Pak Heru ini kan baru mulai. Tapi sejauh saya melihat ya Grace Natali ya oke lah. Ya supaya begini Pak, berubah ya. Jadi di Jakarta ini ada wakil gubernur wanita ya. Dulu pernah ada waktu era ini kan ada wakil presiden ya Ibu Megawati. Nah, sekarang ya kenapa tidak kalau wakil gubernurnya perempuan? Di Jawa Timur aja gubernurnya Ibu Khofifah ya, Indar Parawansa ya. Itu perempuan ya. Nah, kenapa di Jakarta tidak sebagai ibu kota negara ini yang saya tahu mungkin sebentar lagi kan pindah ke sana IKN sana ya kan di Kalimantan. Setuju saja Pak ya. Jadi apa namanya, berubahlah gitu ya, karena kita nggak usah lah ngomongin gender segala macam ya. Itu kalau memang mampu, kalau memang mempunyai elektabilitas yang bagus ya kenapa tidak gitu lah. Kita pilih aja dia, Grace Natali dari PSI. Jadi nanti untuk 2024 DKI 1 Bapak Heru, DKI 2 Grace Natali. Setuju.